Jumpa lagi dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Mudah-mudahan sobat investor tetap sehat selalu ya. Begitu pula dengan portofolionya. Nah, kita lihat dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi, dan ternyata ditutup menguat tipis atau bertambah sekitar 0,89% dan sekarang menjadi 7.142,296. Nah, ada 272 saham yang menguat, 291 saham yang melemah, dan 232 saham yang stagnan. Kira-kira posisi portofolio sobat investor di mana nih, menguat, melemah, atau di situ-situ aja? Tapi jangan lupa tetap memperhatikan fundamental dan teknikalnya ya sobat investor. Nah, hari ini kita akan ngebahas dinamika pasar modal di awal 2025 dengan fenomena IPO dan tekanan indeks harga saham gabungan. Dan sobat investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti kita akan bersama Mas William Hartanto selaku founder and director WH Project. Oke. Nah, pasar modal Indonesia telah mengalami dinamika yang menarik di awal tahun 2025, yaitu dengan adanya performa saham IPO ya, yang menunjukkan variabilitas yang mencolok dengan beberapa emiten seperti Ratu, siapa nih yang kebagian IPO-nya Ratu, yang berhari-hari arah ya sobat investor, dan sementara emiten lain seperti KSIX yang masuk daftar UMA akibat tekanan nilai sahamnya. Nah, di sisi lain, indeks harga saham gabungan kembali turun di level psikologis 7.000 pada Selasa 14 Januari 2025 nih sobat investor. Baik, pada sesi Break Time kali ini langsung saja kita undang Mas William Hartanto selaku founder and director WH Project. Sekalian kita menunggu Mas William untuk bergabung. Mbak Vina, apa kabar Mbak Vina? Ada juga Mas Desen, apa kabar? Bagaimana portofolionya? Halo, Halo, selamat siang Mas William. halo siang. Apa kabar Mas William siang Oh, hari ini? kabar baik. Baik, oke. Mas William, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang IPO ataupun saham-saham Ya, terkait, boleh dong indeks harga saham gabungan seminggu ke depan bagaimana? untuk saat ini ya IHSG-nya ya, kalau kita lihat pada saat ini ada penguatan yang cukup bagus ya. Terlihat respon market terhadap sentimen BI rate yang dipangkas, jadi penguatannya cukup oke. Hari ini juga naik 0,88%, di mana kalau secara teknikal tembus resisten pertama itu 7.125. Cuman kalau penilaian saya sih saat ini belum bisa dikatakan sudah reversal, karena saat ini IHSG sendiri masih ada resisten pada 7.212 yang mana belum ditembus, walaupun tadi pagi sudah ada opening yang sampai pada level tertinggi 7.190. Bisa dikatakan sudah cukup bagus, cuman belum benar-benar reversal. Jadi ya kalau saya bisa bilang sih secara teknikal belum cukup oke untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah melakukan pembelian saham pada kemarin misalnya, itu mau mulai profit taking ya sudah bisa dilakukan ya, karena kalau IHSG sudah menguat sampai segini kan bisa dikatakan saham yang naik juga udah lumayan banyak. Apalagi mungkin yang diharapkan oleh beberapa teman-teman nih, saham BBRI ya yang kemarin turunnya lumayan dalam, sekarang sudah mulai rebound. Ini kesempatan buat yang mau melakukan profit taking karena hari ini sudah dikasih penguatan yang cukup oke gitu. Kalau saya lihat secara keseluruhan sebenarnya kurang dari IHSG saat ini cuman nilai transaksi, yang mana bisa dikatakan mungkin itu hal yang wajar karena investor juga masih wait and see. Misalnya karena rupiah masih melemah, terus juga tanggal 20 nanti kan Donald Trump mulai dilantik sebagai presiden US, bagaimana kebijakannya. Sedangkan secara historikal Donald Trump itu kalau mimpin ya setiap kebijakan dia itu biasa bikin market lebih volatile ya. Jadi memperhatikan kondisi tersebut, saya melihat pelaku pasar lebih wait and see, yang mana membuat IHSG mungkin kurang menarik dari sisi nilai transaksinya aja sih. Itu yang perlu diperhatiin saat ini. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan indeks harga saham gabungan bisa kembali rebound seperti Ya. menjelang akhir tahun kemarin ya, yang hampir bahkan sudah menembus 7.500 nih. Kita lihat sepanjang tahun 2025 ini bagaimana. Nah, Mas William,
Ini kan kita Ya, kedatangan beberapa emiten baru ya, atau perusahaan-perusahaan yang baru listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya yang menjadi bentuk perhatian investor retail adalah IPO Ratu. Ini apa sih yang menyebabkan faktor utama Ratu itu mengalami arah berturut-turut? baik. Biasanya saham sampai auto rejection setelah listing itu banyak faktor ya. Misalnya kalau Ratu ini, saya melihat ini ada kaitannya dengan induk usahanya yaitu saham Raja gitu. Saat ini beberapa hari sebelum IPO Ratu ini kan saham Raja naik terus sampai all time high. Jadi pelaku pasar nih euforia nih. Dan ketika melihat ada IPO anak usahanya, ya kemungkinan ada spekulasi yang lebih berani dilakukan karena berpikir bahwa induk usahanya aja naik, anak usahanya bagi kenapa tidak gitu kan. Apalagi kalau lihat rencana-rencana korporasinya dan yang lain-lainnya juga itu membuat pelaku pasar biasanya akan lebih berani. Nah, sehingga ditambah lagi maksud saya saham Ratu itu kan pas IPO itu penjataannya agak sedikit ya, ya pembagian ke publiknya ya. Jadi dengan faktor susah dapat nih saham tersebut, demand-nya tinggi sehingga banyak yang berani beli dan auto rejection terus. Cuman ya sayangnya karena auto rejection yang berkali-kali terjadi sehingga mulai suspend ya hari ini ya sebagai bentuk cooling down gitu. Jadi kalau menurut saya terhadap Ratu yaitu faktor spekulasi pelaku pasar terhadap apa yang terjadi pada induk usahanya yaitu Raja melihat bahwa oh ini induk usahanya udah naik maka IPO anak usahanya mereka mau coba kelihatannya seperti itu. Oke, baik. Jadi ada pengaruh juga dengan induk perusahaannya ya, Mas William ya. Makanya IPO Ratu juga mengalami arah yang berhari-hari. Nah, kalau misalnya faktor minat yang cukup tinggi kepada perusahaan ataupun emiten Ratu, apakah itu mempengaruhi arahnya juga, Mas? Sorry, peran dari underwriter ya. Kenapa? Maaf, Mas, boleh Uh, diulang? Sorry agak putus dari pertanyaannya apa? Iya. Apakah dengan minat yang tinggi dari investor retail terhadap Hmm. emiten Ratu itu yang menyebabkan juga salah satu terjadinya arah berturut-turut? Oh pastinya semakin tinggi minatnya dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ada dari awal penjataannya saham Ratu ini memang sampai ke publik tidak dalam jumlah besar sehingga minat tinggi orang ngantri terus kan makanya dia auto rejection dan bidnya itu lotnya banyak sekali itu menjadikan minat yang tinggi dan mengunci satu harga akhirnya dia naik terus harganya jadi itulah yang menyebabkan kenapa dia sampai auto rejection terus. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya gimana sih strategi investor retail menghadapi saham IPO yang arah terus? Karena kan khawatir dari mereka nih ada yang tiba-tiba nanti dibanting, ada Oke, yang tiba-tiba nanti turun lah gitu ya. Itu gimana seharusnya investor retail menghadapi hal itu? gampang sih sebenarnya ya kalau misalnya kita bicara udah setelah listing gitu ya itu tinggal lihat aja pada saat penguatannya. Biasanya kan saham-saham IPO kan di hari pertama terjadi penguatan kan. Kalau ya bisa satu hari full, bisa aja ada yang cuman sebentar terus turun lagi. Nah, di situ yang kita perlu perhatikan pada saat ARA itu langsung terjadi perdagangan dengan volume yang besar atau enggak. Kenapa volume ini penting? Karena ini memperlihatkan adanya exit strategi atau enggak di balik IPO ini. Kalau misalnya terjadi seperti itu, misalnya harga sahamnya ARA nih, terus langsung ada volume yang tinggi, itu berarti ada yang exit di situ. Ya, kalau dalam bahasanya trader biasanya ada yang distribusi di situ ya. Kalau hal itu terjadi, langsung ada potensi melemah di saham tersebut sehingga kondisi ini akan membuat sahamnya sudah kasih lihat indikasi nih bahwa ada yang exit. Kalau seperti ini sebagai investor retail gampang, tidak usah diuber dulu. Ya kasih aja turun dulu harga sahamnya. Karena kalau memang terjadi yang namanya distribusi ini, kalau memang tekanan jualnya besar sekali, itu bisa turunnya lama sekali. Ya bisa berulang-ulang turunnya dan itu bisa ya merugikan ujung-ujungnya ya. Jadi sebenarnya ciri-ciri yang paling gampang diperhatikan adalah pada hari pertama IPO tadi ya ketika ARA itu ada volume tinggi nggak perdagangannya. Kalau misalnya yang bisa ARA berhari-hari itu punya ciri khas yaitu volumenya tipis-tipis. Artinya nggak ada yang mau jual juga pada saat itu kan orang ngantri beli tapi nggak ada yang mau jual. Nah ini yang punya kemungkinan untuk naik terus. Gitu aja perhatikan di volumenya aja sebenarnya itu cukup mudah caranya. Oke, baik siap. Jadi ada beberapa ya yang harus diperhatikan lah ya kalau memang Mm-mm. mau membeli saham-saham yang IPO agar tidak terperangkap atau tidak terbanting nih dengan investor-investor besar. Nah, Mas William, kalau misalnya kita membahas tentang emiten ataupun saham-saham yang udah masuk UMA nih,
Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penurunan saham-saham tersebut hingga memasuki UMA? Ya, kalau finalnya faktor sampai UMA itu saya kira bursa yang lebih bisa jawab ya. Tapi kalau saya perhatiin, ya sesuai namanya juga unusual market activity kan. Jadi kalau misalnya dianggapnya di luar dari perdagangan yang normal atau mengindikasikan perdagangan yang di luar kewajaran, mungkin itu yang membuat harga saham terkunci ya. Misalnya penguatan yang berkali-kali tapi tidak ada penjelasan apa sih sebenarnya yang membuat investor sampai minat, apakah ini termasuk goreng saham atau enggak gitu. Itu mungkin yang membuat kenapa sampai saham bisa kena umat. Saya kira salah satu yang paling sering jadi alasannya situ ya, ketika khususnya penguatan harganya misalnya menguat signifikan nih sampai arah berkali-kali, terus tapi bursa nggak ada penjelasan nih apa yang menyebabkan volatilitas tersebut. Biasanya itu yang jadi UMA. Biasanya UMA ini dilakukan untuk cooling down, di mana emiten diminta penjelasan juga kan, kenapa sih saham lu jadi begitu. Kalau misalnya ada jadi seperti itu ya saya kira mungkin itu faktornya yang paling menjawab ya kenapa sampai bisa ada UMA itu juga ya. Oke, baik, siap. Mas William, suara saya masih terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Oke, siap. Nah, Mas, apakah transparansi laporan keuangan emiten sebelum IPO itu sebenarnya udah cukup nggak sih buat kita mempelajarin, oh, ini calon saham yang bagus gitu, atau oh ini calon saham yang sepertinya kurang bagus gitu. Menurut Mas William gimana? Kurang. Jadi transparansi laporan keuangan walaupun em, tetap sebuah transparansi ya karena diumumkan di prospektus, tapi itu tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan beberapa tahun sebelumnya, karena kita cuma dapat beberapa tahun terdekat, beberapa kuartal terdekatnya doang kan untuk mengambil kesimpulan. Sedangkan apakah misalnya kinerja yang bertumbuh itu apakah baru terjadi hanya pada saat menjelang IPO aja atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Ya datanya kita nggak punya. Jadi kalau menurut saya sih transparansi laporan keuangan tidak cukup untuk menjawab apakah saham IPO ini bagus atau enggak sih. Pada akhirnya nanti balik ke minat pelaku pasar juga setelah dia listing itu kan langsung kayak dihakimi oleh market kan. Apakah ini masih layak atau enggak? Apakah masih bisa dikasih naik atau enggak? Itu udah lepas dari efek laporan keuangannya. Oke, baik, siap. Kalau kita kembali lagi ke pasar indeks indeks harga saham gabungan ataupun IHSG yang sekarang mengalami penurunan ataupun fluktuatif ya. Nah, kira-kira pasar atau emiten apa sih yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan indeks harga saham gabungan ini, Mas William? Yang paling berkontribusi saya lihat saham-saham big caps khususnya perbankan ya. Ini yang menekan IHSG sampai beberapa hari yang lalu sempat turun di bawah 7.000 dan itu bisa dimaklumin karena kan efek bobot juga. Pembobotan dari saham-saham ini cukup besar sehingga membuat indeksnya jatuh. Kalau faktornya sendiri dari saham-saham itu masing-masing saya melihatnya yang paling utama tekanan jual dari investor asing dan juga kekhawatiran orang-orang terhadap ekonomi Indonesia dan lain-lainnya ya. Di saat bersamaan juga trennya masih turun. Kalau ketika orang lihat secara teknikal trennya turun ya lebih hati-hati, ke kemungkinan besar juga lebih banyak lepas saham. Ya, kalau yang paling kontribusi ya itu saham-saham big caps, dan yang paling kelihatan sih di perbankan ya, salah satunya ya itu yang tadi muncul di komen banyak bilang BBRI ya, betul itu yang berapa hari terakhir paling banyak dihujat sama investor ya karena paling kelihatan turunnya di situ ya. Itu yang paling salah satu yang paling besar tekanannya terhadap IHSG. Mas, kira-kira kalau kita ngebahas BBRI sedikit ya, kayaknya sangat menarik Ya. dan cukup menjadi perhatian beberapa hari Ya. terakhir. Apa sih yang membuat BBRI ini mengalami penurunan yang cukup dalam? Padahal kan kalau misalnya kita melihat secara keuntungan atau dividen yang dibagikan itu cukup besar loh. Oke, kalau dari sudut pandangnya saya sebagai pengamatnya langsung ke marketnya ya, kalau saya kan nggak jujur aja sebagai pelaku saya nggak menggunakan laporan keuangan dan lain-lain. Memang betul BBRI memiliki keuntungan yang bagus, pertumbuhan sebagai bank yang terbesar, salah satu bank terbesar itu bagus. Cuman kalau bicara respon dan minat pelaku pasar itu kadang-kadang berlawanan dengan kondisi dari emitennya sendiri, sehingga yang terjadi pada BBRI lebih kelihatan memang banyak tekanan jual aja. Alasan dibalik itu sendiri memang sejauh ini belum ketahuan, tapi ya ketika kita melihat tekanan jualnya sangat tinggi, kita mengetahui bahwa sahamnya akan turun gitu. Sehingga ya kebetulan saya juga ada beberapa kali update ya di DWH Project juga. Saya mau bilang bahwa saham perbankan ada potensi untuk jatuh, salah satunya BBRI. Ya, saya cuma melihat dari tekanan jual itu sendiri. Kalau alasannya sendiri memang sepertinya sangat berlawanan dengan kondisi emiten saat ini ya. Jadi
saya menilainya ini memang benar-benar minat dari pelaku pasar aja, di mana ketika saham bank dianggap sudah jenuh mungkin ya terjadi pelemahan, dan yaitu pelemahan itu akan berlangsung sampai pada saat tekanan jual itu mencapai fase jenuh. Dan kelihatannya fase jenuhnya sendiri sudah mulai kelihatan ya, sehingga 2 hari ini BBRI sudah mulai menguat. Oke, baik. Kira-kira sampai kapan nih BBRI masih bertahan cenderung menurun nih, Mas? Kalau kita lihat dari sisi teknikal nih. Oke, sampai berapa lama? Kalau saya melihatnya sih, sampai besok pun masih ada potensi penguatan, walaupun bisa dikatakan agak terbatas ya, karena tren BBRI sebenarnya masih melemah. Resistennya ada pada 4.300, cukup dekat. Nah, ini penentunya. Apabila bisa ditembus, penguatan akan berlanjut. Tapi kalau tidak bisa tembus, maka secara teknikal itu hanya pengujian resisten tapi gagal, sehingga pelemahan berlanjut, pelemahan bisa terjadi kembali maksud saya gitu. Jadi mesti perhatikan pada perdagangan besok nih, apakah 4.300 bisa ditembus atau tidak. Yang pasti euforia market kelihatan banget ya, pagi-pagi langsung lompat begitu harganya ya. Jadi ya itu yang perlu diperhatiin pada harga 4.300, saran saya kalau misalnya bisa tembus atau misalnya hari ini juga tembus, mungkin nggak besok masih bisa bertahan. Itu menentukan apakah BBRI bisa melanjutkan penguatan atau tidak. Oke, siap. Nah, kira-kira dengan adanya BBRI yang cukup berpengaruh mengalami penurunan yang signifikan, ini akan disusul dengan emiten big bank lainnya nggak nih, Mas? Seperti BBCA, BMRI, mungkin ada potensi-potensi seperti itu kali? Biasanya sih saling nyusul memang kelihatannya ya. Ada beberapa pelemahan yang lumayan kelihatan juga di saham BBNI, di BMRI juga sempat melemah. Ya kalau saya lihat sih kalau memang tekanan terjadi pada saham big caps itu nggak mungkin cuma satu dua saham aja. Kadang-kadang kalau ada sektor yang sama bisa kena secara bersamaan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat penurunan yang cukup luar biasa, ini masih dikategorikan penurunan koreksi yang sehat atau karena ekonomi global yang sangat terpengaruh nih, Mas? Oke, koreksi sehat atau tidak? Menurut saya sih ya, kalau melihat level IHSG yang masih sekitaran 7.000, itu masih koreksi sehat. Ya, misalnya seperti 2 hari yang lalu sempat turun di bawah 7.000, tapi hari ini sudah kembali lagi, itu masih koreksi sehat sebenarnya. Cuman, mungkin bagi beberapa teman-teman di sini, ya dianggap tidak sehat karena pelemahan yang nggak berhenti ya, berlanjut terus-menerus, dianggapnya nggak bagus. Cuma kalau kita lihat dari pergerakan yang saham-sahamnya dan kemudian kita kombinasikan dengan level IHSG-nya, ini masih area yang cukup oke. Bahkan kalau sebenarnya IHSG bisa bertahan di level 7.000, sangat terbuka kemungkinan banyak saham di area bottom yang bisa dibeli pada saat ini. Itu kenapa saya saraninnya sih pengamatan dilakukan sampai besok sekaligus akhir pekan untuk melihat level IHSG bisa bertahan di berapa dan saham-saham yang sebelumnya melemah ini melanjutkan penguatan atau enggak, dan disitulah pembelian bisa mulai ditentukan sudah bisa dilakukan dalam jumlah besar atau tidak. Oke, baik. Siap. Nah, Mas ada beberapa pertanyaan dari sobat investor dari @nyong Faturrahman. Apakah saham banking sudah bagus jika kita mau beli sekarang katanya? Karena khawatirnya kalau beli sekarang akan menjadi penurunan lagi atau tunggu dulu. Oke, sebenarnya sih saran saya tunggu dulu. Kalau misalnya mau melakukan pembelian, cek aja di perdagangan besok. Alasan saya karena penutupan pekan. Dan biasanya di hari Jumat itu pelaku pasar, khususnya yang investor retail atau trader, itu cenderung profit taking ya. Apalagi kondisinya hari ini sedang menguat. Jadi kalau misalnya mau antisipasi takutnya habis beli turun lagi, ya tunggulah kondisi besok. Apabila memang aman, penguatan lanjutan terjadi, atau kalau misalnya koreksi juga terbatas. Misalnya kalau secara teknikal kita pakai indikator moving average atau MA dengan periode 5. Kalau misalnya koreksi sampai MA 5, silakan lakukan pembelian. Berarti itu koreksi terbatas yang aman sekali dan bisa melakukan pembelian karena trennya tidak patah gitu. Itu sarannya saya. Oke, baik, siap. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari NYAXP. Jika membahas tentang BBRI, apakah memungkinkan untuk sekarang di hold dulu? Ya silakan kalau masih mau di hold, yang tadi saya tekankan, fokuskan maksud saya itu resisten pada level 4.300. Jadi kalau misalnya bisa sampai di situ dan bisa tembus, ya kita boleh hold terus. Saya kalau misalnya nggak bisa lewat, saran saya profit taking gitu. Oke, baik. Kita perhatikan untuk risk teknikalnya ya, sobat investor ya.
Mas, kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, apa rekomendasi sektor atau saham yang layak dikoleksi nih, Mas? Baik, melihat kondisi per hari ini atau setidaknya per sesi satu ini IHSG lagi rebound, ya sebenarnya saham manapun yang mengalami rebound untuk jangka pendek sih aman. Cuma kalau yang bisa diperhatikan untuk jangka menengah panjang, saya sarankan energi ya, sektor energi karena sudah mulai banyak yang melakukan hilirisasi dan lain-lain dan mulai terpecah antara energi terbarukan dengan energi yang biasa gitu ya. Tapi untuk pergerakan saham yang jadi variatif di mana di mana yang fokus pada sektor energi ini justru rata-rata mengalami penguatan. Jadi sektor yang bisa saya sarankan itu di energi, lalu kedua di kesehatan. Kenapa pilih kesehatan? Karena baru-baru ini ada berita tentang virus baru ya, yang mana itu bisa men-trigger menjadi sebuah sentimen positif untuk sektor kesehatan. Oke, baik. Mungkin ada beberapa sektor yang bisa kita panteng-panteng dulu nih. Sejauh ini mungkin sektor kesehatan ya Mas William ya masih menjadi pilihan utama gitu ya. Nah, Mas Will, apakah ada peluang nih di saham-saham blue chip yang sedang under value akibat penurunan indeks harga saham gabungan? Baik, under value ya dengan kondisi saat ini. Kalau value sih jujur aja saya kurang ngerti karena saya nggak fokus di fundamental ya. Cuma jadi maksud saya value bisa diukur oleh teman-teman masing-masing dengan skillnya dengan analisa fundamental masing-masing. Untuk saham-saham yang termasuk blue chip saat ini yang memiliki peluang untuk dibeli, bisa perhatikan yang kategori blue chip ya, itu bisa perhatikan beberapa seperti brand mungkin itu yang mana bicara trennya masih naik ya, brand masih bisa diperhatikan. Lalu ini kita tadi ada bahas banking, BBRI dan BMRI juga bisa diperhatikan, yang mana ini sudah memperlihatkan ada potensi penguatan, bisa jadi peluang untuk saat ini. Jadi ya itu aja dulu ya sama tambahannya. Jadi banking terus tadi dari brand, satu lagi saham ini masih segrup sama brand tapi ini cuan-cuan ya saya mencuan juga itu memang penguatannya bersamaan ya ini empat saham ini yang kebetulan juga saya lagi perhatiin sebagai penggerak indeks dan yang dua dari perbankan itu sempat melemah tapi hari ini menguat sedangkan yang dua lagi trennya masih menguat dan belum berakhir sehingga bisa jadi fokus untuk teman-teman di sini. Oke, baik. Mas, ada pertanyaan lagi dari sobat investor dari @opa_3. Mas, kalau untuk emiten ASII, bagaimana nih pergerakannya 1 bulan ke depan? Baik, saham ASI ini trennya masih melemah, jadi sebenarnya kurang menarik. Tapi kalau kita coba ukur aja untuk potensi pelemahannya sampai mana gitu ya, kita coba bantu cek. Untuk ASI ini ada potensi pelemahan sampai 4.750. Untuk trennya dia melemah dengan resisten pada 5.100. Jadi dengan tren seperti ini ada support resistennya yang sudah cukup terlihat. Jadi maksud saya mau bilang bahwa ada kemungkinan dia rebound sampai 5.100, tapi masih ada potensi setelah dari situ melemah kembali. Nah, targetnya diestimasikan 4.750. Untuk kondisi tersebut saya sarankan wait and see. Oke, baik. Jadi sementara wait and see dulu untuk 1 bulan ke depan nih, Mas Opa_3. Nah, Mas, ada pertanyaan dari Ed Sibling. Kira-kira untuk BMRI bagaimana, Mas, pergerakannya? Baik, BMRI. Hari ini menguat juga sama kayak BBRI langsung loncat ya. Nah, cuman ini sama dengan BBRI juga, di mana ada resisten terdekat yang masih perlu diperhatiin, itu pada 6.200. Jadi kalau misalnya nggak tembus, ini kemungkinan turun lagi. Ya, saya juga mesti kasih tahu bahwa overall, maksudnya secara keseluruhan, saham-saham banking walaupun dari kemarin dan hari ini mengalami rebound, itu belum mengalami kondisi yang namanya reversal ya. Jadi benar-benar balik total trennya jadi naik itu masih belum. Oleh karena itu masih perlu waspada. Saya jadi bantu cari resisten terdekat yang mana kalau misalnya terlihat nggak bisa tembus, mendingan dijual dulu. Ya, jadi tunggu lagi di area bawah, mulai beli pada potensi rebound, ya dibuat trading aja gitu kondisinya. Karena saat ini belum benar-benar mengalami reversal, bahkan IHSG sendiri masih belum gitu itu belum benar-benar reversal karena masih ada resisten pada 7.212. Nah untuk BMRI perhatikan pada resisten 6.200 kalau misalnya bisa tembus barulah itu kondisinya sudah aman dia mulai reversal tapi kalau belum perhatikan pada kondisi besok kalau belum lewat dari 6.200 saran saya profit taking dulu dan untuk hari ini mau di hold nggak apa-apa.
Oke, baik. Mas William, sepertinya sudah selesai untuk waktu kita hari ini. Terima kasih banyak nih Mas William atas sharing-sharingnya tentang saham, apalagi Hmm, pada saat indeks harga saham gabungan ini mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kita semoga dapat berjumpa lagi di lain waktu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. terima kasih. Baik Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas William Hartanto selaku founder and director WH Project ya Sobat Investor. Jadi tadi ada beberapa saham yang harus kita perhatikan atau kita pertimbangkan loh untuk ke depan, salah satunya di sektor kesehatan yang mungkin menjadi favorit untuk saat ini ya, yang didukung dengan isu-isu global lah yang ada pada saat ini ya Sobat Investor. Dan untuk beberapa emiten-emiten yang sedang mengalami tekanan ataupun penurunan yang sangat luar biasa, tetap dipantauin terus pergerakan teknikalnya ya sobat investor ya. Pokoknya tetap pada saat ini benar-benar harus kita perhatikan fundamental dan teknikalnya, jangan sampai itu diabaikan ya sobat investor ya, demi kesehatan portofolio kita. Nah, Sobat Investor, boleh ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter @idx_channel, YouTube @idx_channel_, TikTok IDX Channel, dan Facebook @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor untuk waktunya siang hari ini. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Bye-bye.